Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak dosen kami, Bapak Muhammad Soleh, dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Dalam kesempatan kali ini, saya, Arif Firmansyah, mahasiswa S1 PJJ Ilmu Hukum, akan mempresentasikan studi kasus untuk UAS mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dan dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk share PowerPoint yang akan saya presentasikan di sini. Ya, baik. Semoga sudah tampak semuanya. Ya, tentunya pada kesempatan kali ini saya mengambil satu isu yang cukup menarik dan masih menjadi apa tanda tanya bagi kita semuanya, khususnya penyelesaian hukumnya. Ya, penyelesaian hukum dari kasus pagar laut. Dan kesempatan malam hari ini saya mengambil topiknya yaitu privatisasi laut dan disrupsi negara hukum. Analisis kritis penegakan hukum pada kasus pagar laut PIK 2. Baik, para hadirin sekalian, tentunya kita sudah tahu semuanya mengenai kasus pagar laut PIK 2. Tujuan yang hendak kami sampai dalam presentasi ini tentunya yang pertama adalah untuk mencari tahu dan mendalami kasus bakar laut PIK 2 itu dari sudut pandang hukum, apakah ada tindak pelanggaran hukum atau memang itu menjadi salah satu program strategis nasional yang memang betul-betul eh, dijamin oleh hukum dan memberikan kemanfaatan. Baik, nah maka dari itu akan saya awali dari presentasi ini. Ya, sebentar, kami akan share di sini. Ya, baik. Yang pertama kita ketahui bahwasanya latar belakang dari kasus ini terkait beberapa komponen masyarakat yang waktu itu yang paling getol menyuarakan mengenai pagar laut ini adalah salah seorang tokoh nasional yaitu Bapak Said M. Didu, mempermasalahkan mengenai pagar laut yang menutup akses dari para nelayan di kawasan Tangerang atau Banten, misalnya itu, untuk bisa melaut. Nah, sehingga di sini menjadi satu perhatian utama, bahkan menjadi perhatian nasional terkait dengan apakah pemagaran laut yang berikutnya pada akhirnya dinyatakan sebagai salah satu program strategis nasional itu betul-betul memberikan kemanfaatan atau bahkan memberikan kemudorotan bagi negara dan masyarakat. Yang pertama, kalau kita perhatikan di sini, fakta viral pemagaran laut ya sepanjang 30 kilometer yang dilakukan oleh developer atau pengembang properti yaitu Pantai Indah Kapuk, ya, yang saat ini kita sudah tahu semuanya yaitu tokoh utama yaitu Aguan. Kenapa ini menjadi hal yang menarik untuk bisa dicari tahu cara pandang dalam hukum itu sendiri? Yang pertama memang secara eksklusi sosial, ribuan nelayan lokal kehilangan akses terhadap mata pencarian dan ruang hidup mereka. Sebelum adanya pagar laut itu, nelayan itu untuk bisa berangkat atau kembali berangkat ke laut atau kembali dari laut itu tidak terhalang oleh pagar laut tersebut. Tapi semenjak adanya pagar laut yang memang panjangnya sampai sepanjang pantai 30 kilometer ini yang menjadikan para nelayan itu akhirnya merasakan kesusahan
untuk bisa menuju ke laut atau kembali dari laut. Maksudnya itu. Nah, ini juga akhirnya menjadikan banyak dari nelayan yang ada sekitar dari pagar laut tersebut mengalami kehilangan akses terhadap mata pencarian. Dan ini juga tentunya menjadi potensi meningkatkan kemiskinan di masyarakat. Yang kedua, kita tahu bahwasanya laut itu adalah ruang publik, bukan ruang privat. Nah, sekarang kalau ruang publik itu ternyata berubah menjadi ruang privat atau diprivatisasi, maka dari itu menjadi satu perhatian utama buat kita semuanya. Apakah memang dibenarkan ruang publik yang harusnya semua orang itu bisa mengaksesnya mudah tanpa ada halangan sama sekali, karena itu adalah kepemilikan negara dan masyarakat, sehingga akhirnya terjadi transformasi drastis dari public domain menjadi wilayah privat tanpa dasar hukum yang jelas. Dan ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya. Dari situlah akhirnya kita eh, menjadi sebuah tanda tanya bagi kita semuanya. Bagaimana mungkin area pesisir yang seharusnya menjadi milik bersama oleh masyarakat khususnya yang sudah turun-temurun masyarakat Banten itu untuk bisa mengakses laut secara bersama-sama, sekarang dipagari dan dimiliki secara pribadi oleh oknum tertentu yang saat ini memang diketahui oleh pengembang PIK, yaitu Aguan. Selanjutnya adalah dari situ kita coba untuk merumuskan masalah di mana berawal dari laut itu sebagai ruang publik. Lantas sekarang terjadi privatisasi. Pertanyaan adalah masih adakah kedaulatan hukum yang dimiliki oleh negara? Sedangkan bayang-bayang proyek itu seakan-akan menjadikan kedaulatan hukum itu mengalami pelumpuhan. Yang pertama, terkait dengan keabsahan sertifikat. Bagaimana keabsahan yuridis penerbitan sertifikat hak guna bangunan di atas badan air atau laut yang secara konstitusional itu adalah milik publik, bukan milik pribadi. Nanti kita coba mengujinya. Rumus masalah yang kedua terkait dengan proyek strategis nasional itu seakan-akan menjadi legitimasi bagi pengembang atau pengusaha untuk mengabaikan kedaulatan hukum. Maka dari itu akhirnya muncul pertanyaan kedua terkait apakah betul penegakan hukum saat ini masih mengambang. Mengapa penegakan hukum dalam kasus PIK 2 itu terkesan lamban, tidak responsif dan kurang tegas dalam melindungi hak-hak publik? Dan rumus masalah yang ketiga adalah ujian kedaulatan hukum. Nah, bagaimana kedaulatan hukum negara diuji di hadapan ambisi proyek strategis nasional yang seringkali menomorduakan aspek lingkungan dan sosial. Baik, dari rumusan masalah tersebut, kita coba sekarang mencari tahu terlebih dahulu. Adakah apa ini hal-hal yang sekiranya itu menjadi landasan teori atau landasan dasar dalam kita mencoba untuk mencari tahu legitimasi atau jawaban untuk rumusan masalah tersebut. Nah, ditinjau dari teori yang ada, yang pertama yaitu hierarki norma hukum. Stephen Baum teori dari Hans Kelsen. Nah, dari norma hukum melalui teori Stephen Baum ini, kita bisa tahu bahwasanya ada dua norma di sini. Yang pertama norma tinggi, yang kedua norma rendah. Norma tinggi terkait dengan kasus ini adalah apa itu? Konstitusi dan undang-undang pesisir. Nah, kita tahu bahwasanya dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara.
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Diperkuat oleh undang-undang pesisir yang mengukuhkan laut sebagai milik publik. Nah ini, dari landasan ideal konstitusional, maaf, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 45 yang tertinggi, itu sudah tegas menyatakan bumi air. Nah, laut itu bagian dari air yang tentu itu harus dikuasai oleh negara. Tidak bisa dikuasai oleh individu, privat, atau pengusaha. Ya kan? Agar apa? Agar kalau memang sepenuhnya dikuasai oleh negara, di mana di situ ada kedaulatan hukum untuk mengelola air tersebut, khususnya laut, harapannya adalah itu bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Nah, dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ini eh, diturunkan menjadi sebuah undang-undang pesisir, semakin menegaskan bahwasanya laut itu adalah milik publik, bukan milik privat atau perseorangan. Lantas dari norma yang kedua, norma rendah. Norma rendah ini kalau kita apa itu menjadi apa di breakdown dari peraturan perundang-undangan itu sampai pada izin administratif dan SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Untuk bisa menelaah dari sisi apa administratifnya, kita tahu bahwasanya ini kan terkait dengan apa tuh pengembang properti. Pengembang properti maka untuk bisa memastikan bahwasanya properti tersebut adalah legal, maka apakah sudah memiliki izin administratif dan juga sampai pada tataran sertifikat hak guna bangunan atau hak guna pakai tersebut. Kita tahu bahwasanya izin administratif SAGB atau status PSN seharusnya tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi. Namun dalam kasus ini izin teknis olah melampaui mandat konstitusi, menciptakan kontradiktif yang normatif. Sehingga dari sini kita bisa mengajukan kritik bahwasanya terjadi kontradiksi yang mencolok di mana norma hukum yang lebih rendah mengabaikan atau bahkan melangkai melebihi norma hukum yang tertinggi yaitu konstitusi dan undang-undang fundamental. Seakan-akan Undang-Undang Dasar 45 dan juga Undang-Undang Pesisir itu tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Sehingga selama pengembang itu punya izin administratif yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah dalam hal ini yaitu BPN, ya kan? Dan Aguan pun juga akhirnya buka suara bahwasanya dia punya izin administratif. Ya, dan bahkan juga sudah memegang sertifikat hak guna pakai tadi itu. Nah, sehingga dari sini seakan-akan kalau pengusaha individu itu sudah memegang sertifikat hak guna pakai, hak guna bangunan atau izin administratif, maka dia sudah punya hak penuh atas penguasaan air tersebut. Dan seakan-akan sudah membuang jauh-jauh atau sudah mengabaikan yang paling tinggi konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pesisir. Nah, dari situ kalau kita lanjutkan lagi di sini. Ya, sebentar. Terus berikutnya kita lihat juga dari trias ya, Radbruch antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Nah, ya, kita juga memandang dari apa tuh trias Radbruch ini. Dari kepastian hukum, maka developer memegang sertifikat resmi dan izin proyek, memberikan klaim kepastian dalam investasi. Nah, maksudnya apa? Dari sini kita bisa ketahui bahwasanya negara harus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, para investor, manakala mereka ingin menanamkan modal atau apa ini mengembangkan usaha dan tentunya secara ekonomi pun juga itu
dalam hukum ekonomi, manakala investasi itu semakin banyak, lebih-lebih investasi yang real, sektor real seperti perumahan dan sebagainya, itu harapannya juga akan meningkatkan lapangan pekerjaan, ya kan? Nah, ini secara kepastian hukum, maka dari situ negara juga punya punya apa itu kewajiban untuk memberikan pelindungan hukum kepada pelaku usaha. Namun, negara nggak cuma berdiri di satu sisi saja, yaitu dari sisi pengusaha saja, tapi juga harus melihat keadilan hukum. Yaitu apa? Hak masyarakat lokal atas ruang hidup, akses terhadap laut, dan keberlanjutan mata pencaharian mereka itu juga harus dipastikan oleh negara. Tidak cuma berdiri tegak membela investor atau pengusaha. Ya, investor juga punya hak yang harus diberikan oleh negara. Tapi masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga ini, kemanfaatan hukum. Maka selain kepastian hukum dan keadilan hukum, ya, negara juga harus menjamin adanya manfaat yang bisa didapatkan kedua belah pihak, baik masyarakat, pengusaha, bahkan negara sendiri. Klaim akan pertumbuhan ekonomi, investasi nasional, dan penciptaan lapangan kerja. Harapannya dengan proyek-proyek yang begitu banyaknya di sektor real, itu memang betul-betul bisa menyerap tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, ya kan? Dan tentunya juga mengurangi pengangguran. Dan kalau pengangguran itu bisa berkurang pun juga itu otomatis kemiskinan juga bisa tereduksi dengan sendirinya. Nah, sehingga tiga asas ini bagaimana betul-betul bisa seimbang tunaikan oleh negara untuk bisa memberikan keadilan hukum bagi masyarakat, untuk kepastian hukum bagi investor, dan tentunya itu semua yang memberikan kemanfaatan. Dan sedangkan dalam kasus pagar laut PIK 2 secara terang-terangan menunjukkan dominasi kepastian formal yang justru membunuh keadilan substantif bagi masyarakat pesisir dan menciptakan ketidakseimbangan fundamental dalam hukum tersebut. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, sebentar. Ya. Nah, berikutnya yaitu kita coba untuk mengulik sistem hukum Lawrence Friedman, di mana di situ ada tiga apa itu subsistem ini. Yang pertama adalah substansi, struktur, dan budaya. Ya. Dalam sistem hukum yang digagas oleh Lawrence Friedman, kita tahu bahwasanya ya, yang pertama adalah substansi hukum. Aturan dan regulasi sudah ada, yaitu Undang-Undang Pesisir, Undang-Undang Dasar 45. Namun terjadi tumpang tindih interpretasi dan implementasi yang merugikan. Sedangkan dari sisi subsistem yaitu berupa struktur hukum, lembaga negara, dalam hal ini yaitu BPN, ya kan, Badan Pertanahan Negara, KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahkan Pemda setempat itu terkesan pasif dan lambat dalam merespon pelanggaran. Ini menunjukkan bahwasanya ya, ada kelemahan struktural dari sisi lembaga negara. Sedangkan subsistem yang ketiga yaitu budaya hukum, penegakan hukum baru bergerak setelah kasus menjadi viral di media sosial. Ya. Sehingga sekarang ini ada apa ini slogan no viral no justice yang mengandung pesan bahwasanya kalau ingin mendapatkan keadilan hukum maka viralkan dulu kasus tersebut, maka nanti akan mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah, aparat hukum, hingga sampai ada penindakan lanjutan di sisi hukumnya. Nah, ini akhirnya kalau kita lihat dari subsistem yaitu budaya hukum, maka budaya hukum di Indonesia ini terkesan reaktif, bukan proaktif, ya kan? Terkesan kuratif, bukan preventif. Sehingga ini akhirnya menjadi
apa ini sesuatu yang bisa dibilang menuju kegagalan dalam penegakan hukum. Baik, dari sistem hukum ini kita lanjutkan lagi di berikutnya. Nah, kita coba untuk membedah kasusnya, ya kan? Setelah kita ketahui landasan hukum, maaf landasan teorinya seperti apa, maka sekarang kita coba lihat kasus atas pagar laut tersebut. Nah, ternyata di sini kita dapati ada anomali sertifikasi di atas laut. Ya, anomali sertifikasi di atas laut. Dan ini anomalinya bentuk apa? Cacat administrasi dan penyalahgunaan hak. Ya, terjadi anomali di situ. Coba kita lihat dari sisi tinjauan hukumnya. Dari undang-undang apa ini PA atau pokok agraria secara fundamental hanya mengatur hak atas tanah, permukaan bumi, nggak mengatur mengenai badan air atau laut. Nah, ini sudah termasuk anomali nih. Kok bagaimana bisa diterbitkan sertifikat SHGB, sertifikat hak guna bangunan atau pakai. Sedangkan dari Undang-Undang Pokok Agraria itu hanya mengatur hak atas tanah, bukan hak atas laut. Nah, ini. Yang kedua, dari sisi laut pun juga itu mengandung res communis. Apa res communis itu? Laut adalah res communis, milik bersama yang tidak dapat diprivatisasi secara mutlak dan harus dikelola untuk kepentingan umum. Ya kan? Kesimpulannya, terbitnya SHGB di atas laut merupakan cacat administrasi yang serius dan mengarah pada abuse the droit atau penyalahgunaan hak. Ini jelas, ya, tampak kasat mata terjadi pelanggaran fundamental terhadap prinsip hukum agraria dan kelautan di sini. Lanjutnya. Nah, yang menarik adalah ada potensi jebakan status PSN dan regulatory capture di sini. Yang pertama adalah PSN sebagai perisai hukum. Ya. Status PSN atau proyek strategis nasional seringkali disalahgunakan sebagai perisai. Maksudnya begini, ya kan? Mirip seperti Orde Baru. Ya. Penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu terhadap tanah, rumah milik masyarakat selalu diatasnamakan untuk pembangunan. Jadi kalau sudah pakai apa itu ini jargon pembangunan, maka nggak boleh ada perlawanan. Ini juga demikian. Sama dengan jargon perisai PSN proyek strategis nasional seakan-akan pemerintah punya hak penuh untuk melakukan penggusuran bahkan perampasan hak milik individu untuk proyek strategis nasional yang notabene malah itu dinikmati oleh pengusaha atau pengembang. Nah, ini. Sehingga dari sini kalau kita perhatikan, status proyek strategis nasional seringkali disalahgunakan sebagai perisai, memberikan kekebalan terhadap pelaku usaha untuk menjalankan proyek yang bahkan sampai melanggar, merampas bahkan hak milik masyarakat dari pengawasan lingkungan, sosial, dan hukum yang ketat. Yang kedua, regulatory capture di sini. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya lembaga negara yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan publik justru melayani kepentingan korporasi besar, mengorbankan rakyat kecil dan lingkungan. Kita bisa dapati dari apa ini komentar atau pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat negara, ya kan? Seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, maupun bahkan juga Menteri Agraria, Nusron Wahid. Yang awalnya Nusron Wahid begitu
menggebu-gebu untuk melawan pagar laut ini, tapi pada akhirnya ya kan happy ending bagi aguan, tapi bad ending bagi masyarakat. Status PSN akhirnya seharusnya mempercepat pembangunan untuk kepentingan umum, bukan menjadi alat untuk membenarkan praktik yang merugikan masyarakat dan lingkungan di sini. Baik. Selanjutnya, maka bisa disimpulkan ya kan dengan kasus pagar laut PSN 2, maaf PIK 2. Itu kita bisa membuat kesimpulan ya, negara dikalahkan oleh pengusaha atau bahkan oligarki di sini. Dan kita bisa katakan bahwasanya marwah negara sebagai penegak hukum itu runtuh ya, dan tidak bisa memiliki kewibawaan dalam perkara atau kasus masyarakat pesisir. Yang pertama, lumpuhnya kedaulatan negara. Penegakan hukum yang mengambang dalam kasus ini adalah bukti nyata lumpuhnya kedaulatan negara, khususnya di wilayah pesisir yang rentan. Ya, hukum sebagai alat legitimasi. Ya, maka dengan kasus PSN PIK 2, hukum itu akhirnya tidak lagi menjadi panglima keadilan, melainkan berubah fungsi menjadi alat legitimasi bagi akumulasi modal dan kepentingan elit. Yang ketiga, terjadi ketidakpastian hukum secara sistematis. Terjadi ketidakpastian hukum yang sistematis dan merugikan bagi rakyat kecil yang terus-menerus terpinggirkan dari hak-hak fundamental mereka. Nah, sehingga dari rumusan masalah lantas kita bahas sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan itu semua, ini tiga hal ini yang menjadi concern buat kita semuanya, ya kan? Dan patut disesalkan sehingga marwah negara hukum ya diruntuhkan oleh kepentingan proyek strategis nasional yang menguntungkan pihak pengusaha dan jelas melibas hak-hak asasi manusia masyarakat pesisir. Maka dari sini kita bisa memberikan rekomendasi. Ada tiga rekomendasi yang bisa kita berikan untuk bisa membangun kembali keadilan dan kedaulatan dan menegakkan marwah negara hukum. Yang pertama, audit dan pembatalan SHGB. Lakukan audit menyeluruh terhadap semua SHGB yang diterbitkan di atas badan air atau laut. Dan memang akhirnya ya masyarakat pada apa itu melaporkan ke negara, ke media massa. Tidak cuma PIK 2, ternyata pagar laut itu sudah banyak terjadi di berbagai daerah yang punya pesisir di Bali, di Surabaya, di Makassar, ya kan? Nah, ini ternyata seperti gunung es, ya kan? Pagar laut PIK 2 itu membuka semua apa ini proyek-proyek yang sekiranya itu malah merampas hak-hak milik masyarakat melalui pagar laut. Maka dari itu batalkan secara mutlak ya, atau dalam istilah hukum van recht wegnitik. Batalkan secara mutlak sertifikat yang melanggar ketentuan Undang-Undang Pesisir dan Undang-Undang Agraria. Yang kedua, restorasi ruang publik. Bongkar tuntas pagar-pagar yang menghalangi akses nelayan dan masyarakat ke laut. Kembalikan fungsi laut sebagai ruang publik tanpa pandang bulu terhadap pemilik proyek. Dan yang ketiga, reformasi pengawasan proyek strategis nasional. Status PSN tidak boleh menjadi perisai dari pengawasan hukum, lingkungan, dan keadilan sosial. Perkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas proyek-proyek strategis. Ya kan? Tentu kita sangat mendukung negara apa, membuka atau membuat banyak proyek strategis nasional dengan catatan.
tidak melakukan kerusakan lingkungan, tidak merampas hak-hak sosial masyarakat, dan yang ketiga tentunya memberikan kemanfaatan semua pihak. Insya Allah. Demikian yang bisa saya presentasikan dalam kesempatan kali ini. Ya, semoga bisa memberikan wawasan buat kita semuanya. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Soleh selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum yang telah banyak memberikan kesempatan dan juga ilmunya bagi kita semuanya dan juga tentunya rekan-rekan semua mahasiswa S1 PJJ Ilmu Hukum di Universitas Siber Muhammadiyah yang senantiasa terus bisa menjadi rekan diskusi buat kita semuanya. Dan saya akhiri warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.